Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan melakukan presentasi untuk mata kuliah Sistem Operasi dengan materi Manajemen Sistem Input dan Output. Berikut adalah kelompok kami. Yang pertama saya Farisakate Juniano. Saya Kirudin. Saya Torik Muhammad Zaki. Saya Denny Trisma Wiranto Butar-Butar. Prinsip perangkat keras input-output. Ruang lingkup atau batasan dalam manajemen perangkat keras input-output adalah bagaimana perangkat keras input-output itu dikelola dan diprogram agar dapat berjalan dengan baik. Manajemen perangkat input-output mempunyai beragam fungsi dan fungsi antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama ada mengirimkan perintah ke perangkat input-output untuk menyediakan layanan akses. Yang kedua, menangani interupsi perangkat input-output. Yang ketiga, menangani kesalahan pada perangkat input-output. Yang keempat, menyediakan interface kepada pemakai. Berikutnya ada input-output device. Perangkat input-output dapat dibedakan berdasarkan sifat aliran datanya dan sasaran komunikasinya. Berdasarkan aliran data dibedakan menjadi dua, yaitu perangkat berorientasi blok atau block-oriented device menyimpan informasi dan menemukan atau menerima atau mengirim informasi sebagai blok-blok berukuran tetap. Tiap blok mempunyai alamat tersendiri. Ukuran blok dapat beragam antara 128 sampai dengan 1024 bit. Ciri utamanya adalah dimungkinkan membaca atau menulis blok-blok secara independen, yaitu dapat membaca atau menulis sembarang blok tanpa harus melewati blok-blok lain. Contohnya disk, tab, CD, ROM, optical disk. Perangkat berorientasi karakter, karakter oriented device, mengirim atau menerima karakter dan dapat peduli membentuk suatu struktur blok, not addressable dan tidak mempunyai operasi SIG. Contohnya terminal, line printer, punch card, network interface, pita kertas, mouse. Berikutnya ada klasifikasi di atas tidak mutlak karena ada beberapa perangkat yang tidak termasuk kategori di atas, misalnya clock, memori, mapped screen, dan sensor. Berikutnya ada device controller, perangkat yang cocok untuk komunikasi dengan perangkat jarak jauh seperti infrared, Bluetooth, wireless, dan lain-lain. Unit input-output meliputi dua komponen, yaitu komponen elektronik dan komponen mekanik. Komponen elektronik berfungsi sebagai device controller atau adapter yang digunakan untuk mengaktifkan perangkat eksternal dan memberitahukan kepada CPU yang perlu dilakukan oleh perangkat atau mengaktifkan perangkat eksternal oleh perangkat atau driver. Suatu contoh, unit tab mengetik diinstruksikan untuk kembali ke posisi awal atau bergerak ke record berikutnya dan sebagainya. Sementara itu, teknik untuk mengoperasikan perangkat input-output meliputi 3 cara, yaitu yang pertama, perangkat input-output terprogram atau programmed input-output. Yang kedua, perangkat berkendalikan interupsi atau input-output. Dan yang ketiga ada DMA, Direct Memory Access, Direct Memory Address. Program input-output merupakan teknik mengoperasikan perangkat input-output komputer yang dikontrol oleh program. Berikutnya ada Direct Memory Access yang akan dibacakan oleh Akhiruddin. Ada direct memory access atau DMA adalah suatu cara pemindahan data atau informasi dari memori ke perangkat input output atau sebaliknya yang dilakukan secara langsung tanpa campur tangan dari prosesor. DMA berfungsi membebaskan pemroses menunggui transfer data yang dilakukan input output device. 1. Perintah penulisan atau pembacaan. 2. Alamat input output device. 3. Awal lokasi memori yang ditulis atau dibaca. Ada prinsip perangkat lunak input output. Pemanfaatan perangkat lunak untuk mengelola input output ini pada dasarnya adalah mengorganisasikan software dalam beberapa layer, di mana level bawah menyembunyikan akses atau kerumitan hardware untuk level di atasnya. Level akan berfungsi sebagai antar muka atau interface ke pengguna. Tujuan perangkat lunak input output. Konsep dalam desain software input output merupakan device independence dan tidak bergantung pada device yang digunakan. Penamaan yang seragam, uniform naming,
Penamaan file berkas atau perangkat adalah string atau integer dan harus sederhana, tidak bergantung pada device. Contoh, seluruh di SKS dapat dibuat dengan hierarki sistem file atau menggunakan NPS. Penanganan kesalahan atau error handling, error harus ditangani sedekat mungkin dengan hardware. Contoh pertama, controller, device driver, dan seterusnya. Dan jika tidak bisa ditangani, beri pesan. Interrupt harus disembunyikan agar tidak terlihat rutin. Berikutnya, device driver di blok saat perintah input output diberikan dan menunggu interupsi. Jika interupsi terjadi, prosedur penanganan interupsi bekerja agar device driver keluar dari state block. Device driver, seluruh kode device dependent terletak di device driver. Tiap device driver menangani satu type atau satu kelas device. Tugas dari device driver untuk menerima permintaan abstrak dari software device independent di atasnya dan melakukan layanan sesuai permintaan atau mengeksekusinya. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Di sini ada device independent input-output software. Input-output device independent adalah software input-output yang tak bergantung pada perangkat keras. Fungsi dasar dari software device independent adalah yang pertama, membentuk fungsi input-output yang berlaku untuk semua device. Yang kedua, menyediakan interface uniform yang seragam ke user level software. Yang ketiga, memberikan penamaan device. Yang keempat, memberikan proteksi device. Dan yang terakhir, memberi ukuran blok device agar bersifat independen. Lalu ada user space input-output software. Sebagian besar software input-output berada di dalam sistem operasi yang di-link dengan user program. Sistem call termasuk input-output biasanya dalam bentuk prosedur atau library prosedur. Contohnya yaitu count sama dengan write, fd, buffer, and bytes. Input-output prosedur dengan level lebih tinggi, misalnya instruksi print memformat output terlebih dahulu kemudian panggil write. Yang lalu ada struktur disk. Secara fisik, disk cakram magnetis terdiri atas cakram yang tersusun secara vertikal. Kedua sisi atas bawah pada masing-masing cakram dapat ditulis data kecuali pada permukaan cakram paling atas dan paling bawah memiliki 3 struktur dimensi yaitu silinder, track, dan sektor. Lalu ada penjadwalan disk. First come, first served scheduling, bentuk algoritma penjadwalan disk yang paling sederhana adalah first come first served atau FCFS. Sistem kerja dari algoritma ini adalah melayani permintaan yang lebih dulu datang di QW. Algoritma ini hakikatnya adil pada permintaan MK yang mengantri di QW karena penjadwalan ini melayani permintaan sesuai waktu ditunggunya di QW. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Denny. Selanjutnya itu ada short test 6 time first scheduling. Short test 6 time first itu atau disingkat SSTV merupakan algoritma yang melayani permintaan berdasarkan waktu pencarian yang paling kecil dari posisi head terakhir. Sangat beralasan untuk melayani semua permintaan yang berada dekat dengan posisi head yang sebelum menggerakkan head, lebih jauh untuk melayani permintaan yang lain. Ada scan scheduling. Pada algoritma scan, head bergerak ke silinder paling ujung dari disk. Setelah sampai di sana, maka diadakan berbalik arah menuju silinder di ujung yang lainnya. Head akan melayani permintaan yang dilaluinya selama pergerakannya ini. Algoritma C-scan atau circular scan merupakan hasil modifikasi dari scan untuk mengurangi kemungkinan banyak permintaan yang menunggu untuk dilayani. Algoritma ini mirip dengan scan, bedanya head tidak perlu melakukan perjalanan penuh dari bagian terluar sampai terdalam bila sudah tidak ada disk request lagi. Pergerakan head bisa langsung dilakukan sebelum sampai track terdalam. Disk management adalah sebuah snap
yang merupakan bagian dari Microsoft Management Console disertakan dengan Windows XP. Fungsi dasar disk management yaitu ada satu, buat partisi, drive, logis, dan volume. Yang kedua, menghapus partisi, drive, logis, dan volume. Yang ketiga, format partisi dan volume. Yang keempat, mark partisi aktif. Yang kelima, menetapkan atau mengubah huruf drive untuk volume hard disk, drive removable, dan drive CD-ROM. Swap space management adalah salah satu dari low-level tasks pada sebuah sistem operasi. Memori virtual menggunakan disk space sebagai perpanjangan atau space tambahan dari memori utama, karena kecepatan akses disk lebih lambat daripada kecepatan akses memori. Menggunakan swap space akan mengurangi performa sistem secara signifikan. Tujuan utama dari perancangan dan implementasi swap space adalah untuk menghasilkan kinerja memori virtual yang optimal. Dalam subbab ini, kita akan membicarakan bagaimana swap space digunakan, di mana letak swap space pada disk, dan bagaimana penanganan swap space. Sekian mungkin, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.